Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Mak Amsi dari Syariah Saham. Di video kali ini saya akan mencoba membahas tentang screener emas yang sering saya share di Instagram, dan juga banyak teman-teman yang bertanya bagaimana cara menggunakannya, bagaimana cara masuknya, kapan keluarnya, bagaimana kinerjanya juga. Nah, semoga video ini bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman ya. Maka kita ambil judulnya Sejarah dan Kinerja Sistem Trading Saham Syariah Emas Ekuitas. Seperti biasa, bagi yang belum kenal, nama saya Asep M. Saiful Islam, biasa dipanggil Mang Amsi. Saya guru bahasa Arab sehari-hari tapi suka dengan saham syariah. Teman-teman bisa bersilaturahim dengan saya melalui komunitas syariah saham di Instagram, kemudian juga mang.amsi di Instagram, dan juga Mang Amsi di TikTok ya. Juga di channel ini tentunya di channel Mang Amsi di YouTube. Teman-teman juga bisa membaca tentang saham syariah untuk pemula di buku kami di Saham Syariah Kelas Pemula yang sudah tersebar di Gramedia seluruh Indonesia, dan alhamdulillah sekarang sudah memasuki cetakan keempat di tahun 2022 ini ya teman-teman. Oke, disclaimer dulu. Seperti biasa, di ini hanya informasi, bukan beli atau jual. Kita akan mencoba membahas tentang hal yang sering ditanyakan juga tentang sistem trading syariah emas. Oke, kita mulai dari sini ya. Teman-teman, di Instagram saya suka share tentang saham emas ya. Saham emas ini biasanya berkaitan dengan screener yang saya lakukan, screening yang saya lakukan setiap sore atau malam atau pagi hari kalau memang tidak terkejar waktunya, dan saya share di Instagram. Kita juga buatkan highlightnya buat teman-teman yang ingin melihat daftar saham emas di bulan sebelumnya. Saya kompilasikan di highlight emas di sini ya teman-teman, nanti boleh cek ya, seperti itu. Kemudian, siapakah yang pertama kali menemukan emas? Ini adalah guru saya dan juga sekaligus partner, teman, saudara di Syariah Saham, Kang Evan Insani. Ini profil di LinkedIn-nya, teman-teman boleh cek ya. Kemudian juga ini Instagram-nya FK Sani, Evan Kamaratul Insani. Kita sama-sama membangun Syariah Saham sejak tahun 2016-2017. Beliau ini adalah co-founder dari Syariah Saham. Nah, saya belajar sama beliau tentang sistem trading saham syariah emas ini ya. Jadi Kang Evan, terima kasih. Saya coba menjelaskan sebisa saya sesuai dengan alur yang pernah diberikan di tahun-tahun ketika ada emas ini. Nah, bagi yang penasaran tentang screener emas itu bagaimana awalnya, teman-teman boleh cek di channel Telegram kami ya, di Saham Syariah @sahamsyariah. Nomor threadnya 1280, nomor postingannya. Teman-teman nanti boleh cek PDF-nya, kita buatkan di situ free ya, gratis ya. Jadi waktu itu Kang Evan pernah nge-share tentang diskusi screener emas ya. Jadi malam itu di akhir tahun 2016 kalau tidak salah, kita membahas 3 saham, yaitu PPRO, INAF, dan SMBR. Jadi kalau melihat chart ini, kita mungkin bertanya apakah ada kesamaan antara ketiganya. Seperti itu kata Kang Evan waktu itu. Kemudian kita lihat ini INAF ya, ini PPRO, dan ini SMBR. Kemudian pertanyaannya, apakah persamaan dari 3 chart itu? Nah, ternyata jawabannya adalah saham tersebut merupakan saham yang sedang uptrend ya. Saham yang sedang uptrend di atas EMA 30, di atas EMA 100, tidak pernah memotong EMA 100. Jadi tiga saham yang chartnya diperlihatkan tadi itu sejak awal 2016 begitu ya. Polanya sama gitu, polanya mirip, polanya seperti ini. Teman-teman boleh cek ya. Nah, tapi kenapa kita nggak ikutan follow the trend, kata Kang Evan seperti itu. Nah, maka Kang Evan mencoba mendetailkan persamaan dari ketiga saham tersebut. Nah, dan ini yang akhirnya menjadi landasan adanya screener emas. Pertama, sama-sama strong uptrend begitu. Jadi EMA 30 di atas EMA 100, di atas EMA 200. Untuk yang belum tahu, EMA itu adalah exponential moving average, kemudian MA itu moving average, artinya rata-rata harga penutupan harian dalam periode tertentu.
Kalau misalnya EMA 30 berarti rata-rata harian harga di 30 hari terakhir. Kalau EMA 100 berarti rata-rata harga penutupan harian di 100 hari terakhir. Begitupun dengan EMA 200. Nah, tinggal kita cek apakah daily, harian, atau weekly, mingguan. Jadi, kalau menurut Kang Evan, saham strong uptrend adalah saham yang bebas hambatan, tidak ada strong MA yang ada di atasnya untuk berlaku sebagai resisten. Jadi sudah jalan tol gitu ya naiknya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, saham tersebut membuat harga tertinggi baru, kemudian konsolidasi, kemudian break lagi, membuat harga baru lagi, tertinggi baru, konsolidasi, dan mengulang hal yang sama. Jadi saham-saham yang 3 tadi itu selalu terbang tinggi, bikin high baru, kemudian konsolidasi, dan bikin high baru lagi. Jadi terus menerus membuat all time high, kalau istilahnya seperti itu ya. Jadi jangan teman-teman jangan mengambil kesimpulan, kok bang saham itu yang sekarang kok ketiga saham tadi PPRO, INAP, SMBR kok tidak sehebat waktu itu ya. Kita bicara sejarah dulu. Jadi screener emas itu bisa digunakan di berbagai tahun, di berbagai screening atau di berbagai watchlist gitu. Nah, kita berikan contoh, kita flashback dulu ke tahun 2016. Kemudian yang berikutnya adalah sebentar. Yang berikutnya nomor 3, ketika saham tersebut ditekan, support utamanya adalah strong EMA, strong moving average, yaitu EMA 30 dan EMA 100. Ketika harga ditekan sampai support, harga akan rebound lagi dan terbang lagi gitu. Nah, itu ciri khas dari saham-saham yang masuk ke screener emas waktu itu. Nah, Kang Evan mengatakan karena Kang Evan ini adalah penganut trend follower gitu ya. Yang dicari adalah saham-saham strong uptrend. Begitu. Nah, coba kita bandingkan ini dua saham berbeda. Yang pertama Indofarma, yang kedua Indofood gitu. Biasanya orang lebih memilih saham INDF gitu karena mungkin lebih bonafide, lebih fundamentalnya lebih bagus. Indofood lagi pullback, bakal balik lagi ke 9 ribuan, ada supportnya juga. INAP harganya sudah kemahalan, FA-nya gak sesuai dengan harganya dan bakal jatuh. Mungkin seperti itu anggapannya. Ternyata Indofood masih berjuang di 7 ribuan waktu itu, kemudian INAP sudah terbang ke 5200 waktu itu. Nah, untuk saham-saham yang di bawah MA yang kuat tadi, dia biasanya harus berurusan dengan orang-orang yang kepalang beli di harga atas begitu ya. Kemudian juga kecenderungan yang nyangkut adalah berusaha menjual jika harga naik. Jadi otomatis usaha untuk menaikkan harga akan terus dilawan, berat gitu kan. Nah itu, karena itulah Kang Evan lebih memilih saham yang bebas hambatan atau strong uptrend, atau juga mengatakan saham-saham yang sudah kemahalan harganya. Kenapa? Karena bukan kita yang menentukan harga pantas, tapi market lah yang akhirnya memutuskan harga ya, bukan nilai ya teman-teman. Ini sekali lagi ini teknikal ya. Nah, lalu kapan masuknya, kapan keluarnya, ini juga sering ditanyakan. Mari kita lihat historinya satu persatu. INAF ini, kemudian ini SMBR, dan ini adalah PPRO ya. Nah, teman-teman boleh cek, ketiganya mirip, harga selalu disupport EMA 30. Ketika stokastik dingin ya, dingin itu stokastiknya lagi turun, lagi oversold begitu. Nanti juga dibahas ya untuk stokastik itu apa, teman-teman boleh googling aja dulu ya. Kemudian kalaulah misalnya ditarik sampai turun, dia terus mantul lagi. Pertanyaannya, ketika sudah di bawah, apakah berani mengambil begitu ya. Kemudian SMBR juga sama, support di EMA 30, ditarik lagi, kalau turun hanya 10% mantul lagi. PPRO pun sama, harga tidak pernah melewati EMA 100, selalu mantul di EMA 30, tapi sekarang di EMA 100. Tapi memang tadi, apakah ketika sudah sedang turun itu berani mengambil atau tidak. Nah, karena polanya berulang, begitu ya. Karena pola berulang, biasanya kita ditantang untuk apakah berani masuk atau tidak. Kenapa? Karena tidak ada jaminan naik 100%, tidak akan ada jaminan 100% bisa naik gitu kan. Nah, kemudian karena gak ada jaminan 100%, Kang Evan itu maka tidak suka atau tidak pernah ikut stock pick ya, karena gak ada yang jamin. Dikasih stock pick 10, bisa aja yang naik cuma 3 dan belum tentu yang naik itu yang saya beli. Karena itu, Kang Evan menyarankan kita untuk belajar masing-masing karakteristik saham. Ini juga yang sering diajarkan oleh Kang Adi di kelas championnya ya. Karena history dan indikatornya memang tidak ada yang yang bisa berlaku untuk semua saham. Masing-masing saham
punya karakteristik masing-masing. Kemudian, kalaulah misalnya pergerakannya tidak sesuai dengan prediksi, maka kita tinggal cut loss, kemudian catat kenapa cut loss, pelajari dan jangan diulangi gitu. Kenapa? Karena ya tadi kita juga sangat mengedepankan money management yang sering kita bahas ya. Kemarin juga ketika saya live di IDX Riau kan sering membahas tentang money management begitu. Nah, kalau misalnya prediksinya salah ya kita tinggal cut loss aja begitu. Kenapa? Karena tadi ya, karena selalu ada kesempatan untuk naik lagi ketika sahamnya sedang uptrend. Nah, sekarang itu tadi sejarahnya aja. Jadi sejarah ada munculnya screener emas itu dari saham-saham yang strong uptrend. Makanya saya sering bilang di Instagram juga, ini saham yang strong uptrend. Kalau nggak kuat, kalau nggak berani, jangan beli, kan seperti itu. Kemudian ini kan di tahun 2016. Di tahun berikutnya Kang Evan menulis sebuah evaluasi kinerjanya. Tadi sejarahnya, sekarang kinerjanya. Bagaimana kinerja dari ekuitas atau emas quantitative trading system itu singkatannya di tahun 2017. Nah, Kang Evan memberikan presentasi waktu itu free di grup Telegram kita ya, di Syariah Saham begitu. Jadi menjelaskan dulu ekuitas itu apa, kemudian matriks-matriks yang akan dijelaskannya di sini, misalnya sistem trading itu apa, trading plan yang sudah diujikan kepada satu kelompok saham dalam suatu periode tertentu gitu, sehingga bisa diukur winning ratio-nya, profit loss ratio-nya, number of trade-nya, maximum drawdown-nya, dan possible return in period-nya. Jadi ini istilah-istilah teknis yang saya pun nggak paham betul ya. Nanti mungkin Kang Evan bisa menjelaskan di sesi lain lah seperti itu. Nah, kita akan cek aja menggunakan backtest dari AMI Broker dengan menggunakan formula trend follower ekuitas. Nah, ini dibagi berdasarkan up to date, berdasarkan updating saham syariah di waktu itu kan. Biasanya saham syariah itu dari Desember sampai Mei, kemudian Juni sampai November. Mohon maaf, jadi dalam setahun itu kita ada dua kali rilis begitu. Nah, ini disesuaikan, jadi sahamnya dibeli dari 1 Januari sampai Mei 2017, kemudian 1 Juni sampai 30 November, dan terakhir 1 sampai 31 Desember. Kenapa? Karena ini menggunakan yang tahun sebelumnya, ini yang menggunakan periode Juni sampai November, dan yang terakhir itu 1 bulan pakai Desember ya, karena sudah ada lagi daftar isi yang baru. Nah, Pak Kang Evan waktu itu sampai memperlihatkan saham-saham apa yang performanya menarik. Misalnya ini KBLI 98%, kemudian juga nikel 96%, BRMS 45%, dan seterusnya. Teman-teman boleh cek di sini ya saham-sahamnya. Kemudian dari 5 bulan pertama ini Kang Evan bisa menjelaskan gitu ya. Misalnya di tahun 2017 ini untuk Januari naik 17%, asumsinya gitu, Februari minus, Maret naik lagi 17%, April 3,2%, dan Mei 4,9%. Ini dari ekuitas atau dari modal yang kita miliki. Nah, kesimpulan dari 5 bulan pertama 2017 waktu itu adalah profitnya 47% ya. Kemudian number of trade-nya artinya 20 kali trading dalam 5 bulan itu. Winning ratio-nya 70% gitu. Kemudian profit loss ratio-nya 6,5 banding 1. Artinya gini, kalau loss-nya 5% berarti profitnya 30% lebih ya, 32,5% begitu. Kemudian maximum drawdown ini misalnya penurunan terdalam ekuitas atau dari modal itu dalam 5 bulan terakhir sampai 5,7%. Di sini juga dijelaskan bahwa keseluruhan modal tumbuh 47% dan bisa mengalahkan IHSG dan juga isi waktu itu. Kemudian ini udah ya, sama. Nah, berikutnya dari Juni sampai November. Dari Juni sampai November juga ada saham-sahamnya di sini yang fenomenal waktu itu adalah Rimo, kemudian Indika, kemudian PTRO, MBS, saham-saham Indika waktu itu, dan saham-saham Beni Cokro ya, yang lagi rame waktu itu. Jadi memang saham-sahamnya di rata-rata tuh ada Mami, ada Rimo, kemudian juga misalnya apalagi di bawah banyak lah. Betek ya, Betek juga masuk ke situ. Nah, di sini kita lihat hasilnya. Rimo memang waktu itu fenomenal ya, tapi dan sampai bisa nembus 200%. Nah, kita cek dari bulan Juli sampai November, matriksnya adalah net profitnya 47%, 24 kali trading, winning ratio-nya 58%,
Kemudian profit loss-nya 9, ini lebih tinggi ya, 9/1. Dan maksimum penurunan dari modalnya 3,7%. Jadi dalam 6 bulan itu 47%-an tumbuhnya. Terakhir ketika bulan Desember 2017 itu hanya 3 kali ya yang muncul sinyalnya, dan ini juga untungnya sangat tipis ya, karena mungkin cuma 1 bulan atau pasar lagi jelek waktu itu. Dan kalau digabungkan ternyata dalam 2017 simulasi backtestnya itu mendapatkan 116%, sementara IHSG waktu itu hanya tumbuh sekitar 20%-an. Nah, ini contohnya dengan menggunakan net asset value atau NAB, nilai aktiva bersih seperti reksadana diasumsikan, maka kita akan mendapatkan return dalam tahun 2017 itu 116%. Nah, karena Kang Evan ini menguji beberapa sistem waktu itu, ternyata di 2016 itu berhasil 22,3% tumbuh portonya, dan 2017 tumbuh 26,11%, dengan catatan ini lebih tinggi dari IHSG dan ISI, kemudian lebih tinggi dari reksadana saham syariah waktu itu, dan ini hanya transaksi di saham syariah saja. Jadi sistem ekuitas ini waktu itu kita membuat kesepakatan atau membuat konklusi bahwa dengan adanya sistem ekuitas kami membuktikan bahwa saham syariah pun bisa memberikan profit yang konsisten dan insya Allah lebih berkah karena sesuai dengan aturan Fatwa MUI dalam transaksi saham syariah. Mohon maaf kalau ada typo ya sedikit ya, sebelum saya edit. Jadi ini kata Kang Evan, saham syariah itu bukan hanya sekedar berkah nanti di akhirat ya, karena kita hanya memilih saham-saham yang diperbolehkan menurut fatwa Majelis Ulama yang disepakati secara mayoritas begitu, meskipun ada yang tidak sepakat ya, itu pilihan ijtihadiyah ya. Tapi selain berkah, kita juga bisa buktikan ini juga bisa bertumbuh profitnya, bertambah juga keuntungannya. Nah, waktu itu kita memang mengadakan workshop untuk ekuitas ini sampai kalau tidak salah 6 batch ya. 6 batch ya. Pertama di Jakarta, ini 2017 bertepatan dengan reuni 212 karena 2 Desember ya. Hotelnya juga dekat Istiqlal waktu itu kebetulan. Kemudian kedua kita ke Bandung, ketiga kita ke Semarang, 4 kita ke Jakarta lagi, kelima ke Surabaya, dan terakhir ini di Padang karena Kang Evan waktu itu 2019 akan berangkat menuju Selandia Baru, New Zealand untuk beasiswa S2-nya. Dan sepulangnya beliau dari New Zealand belum pernah lagi dibuka kelas ya, meskipun saya suka bercanda, Kang kapan buka kelas lagi gitu, karena mungkin sekarang banyak orang yang mau belajar ya. Tapi setidaknya ilmu yang Kang Evan berikan ke saya itu sangat bermanfaat dan menjadi landasan kalau kita benar-benar ingin jadi trader ya, tanpa harus memantau running trade tiap hari ya. Kenapa? Karena eksekusinya bisa menggunakan auto trading mesin atau menggunakan set buy dan set sell-nya di malam harinya begitu. Itu saja mungkin dari saya. Nanti kita bahas juga bagaimana kinerja sistem trading emas di tahun 2022. Memang kita akan pelajari itu jika memang teman-teman ada yang mau belajar serius tentang kinerja trading, sistem trading dari emas itu sendiri ya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Saya Mamsi dari Syariah Saham. Salam investasi amanah berkah berlimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.